Bab 1842. Sebenarnya sedikit diperlambat. Hehe, benar. Di sebelah Leonardo Yan, seorang pria dengan wajah yang mirip dengannya juga muncul. Sudah dikatakan kepala rumah Ouyang melahirkan putri yang baik, belum lagi kultivasi yang tinggi dan kuat, otaknya juga sangat cerdas. Kalau dilihat lagi sekarang, memang demikian. Lagi pula kamu juga akan mati, katakan yang sebenarnya pada kalian. Daerah ini sebagian besarnya waktunya adalah normal, tetapi menurut penelitian keluarga Yanku, sebenarnya, setiap periode waktu tertentu, itu akan memadatkan aura roh jahat, dan selama rentang waktu ini, jika mengejar pembukaan tanah ekstrim, kita akan berburu di sini. Hussein yang tersenyum cemberut, tidak hanya keluarga Ouyang kalian, tetapi juga keluarga lain, ketika mereka melewati sini, juga akan terbunuh oleh kami. Dan jika kalian yang bertemu, hanya bisa dianggap kalian sial. Sudahlah, adik, jangan basa-basi dengan mereka lagi. Leonardo Yan mengerutkan kening dan berkata, Vela Ouyang, serahkan semua batu ekstrim dan keuntungan lain yang kalian kumpulkan dalam 2 hari terakhir. Aku bisa menjamin untuk memberi kalian tubuh yang utuh, jika tidak, metode roh jahat keluarga Yanku, kalian juga tahu, jika disiksa, kalian tidak akan bisa bertahan hidup dan mati. Kalian jangan banyak berharap, aku telah mengirim kembali batu ekstrim beberapa hari ini. Meskipun kami dibunuh, kalian juga tidak akan mendapatkan apa-apa, Vela Ouyang berkata dengan dingin. Hehe, masalah sudah pada titik ini, masih ingin berbohong pada kami. Hussein Yan mencibir dan berkata dengan jijik, apakah kamu pikir kami tidak akan berkomunikasi dengan keluarga sebelum memasang perangkap? Ayah telah memperhatikan keluarga Ouyang kalian untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dengan kekuatan keluarga kalian, tidak akan membuka formasi teleportasi setiap hari, dan 2 hari ini panen harusnya ada di tas penyimpananmu. Vela Ouyang terdiam dan menggigit bibir bawahnya. Tidak diduga, keluarga Yan menghitung semua ini dengan teliti, dan bertekad untuk membunuh mereka. Namun, keluarga Ouyang pernah mengalami 2 kali pemusnahan di tanah ekstrim sebelumnya. Setelah penyelidikan yang cukup lama, juga tidak ada hasil. Sekarang tampaknya keluarga Yan yang melakukannya. Tetapi saat ini, diri sendiri mengetahuinya, juga tidak lagi berguna. Daerah tanah ekstrim ini ada batu ekstrim di mana-mana. Apakah keluarga Yan kalian tidak bisa mencarinya sendiri dan harus melakukan pekerjaan rendahan seperti ini untuk merebut batu ekstrim kami? Wanita tua dari keluarga Ouyang marah, kemudian bertanya. Haha, batu ekstrim yang didapatkan dengan susah payah, begitu berbahaya dan melelahkan. Menyiapkan formasi, tunggu keluarga kaya seperti kalian untuk menceburkan diri ke dalam jaring, bukankah terasa lebih mudah bagi kami? Saudara-saudara keluarga yang tersenyum kali ini, tidak merasa malu untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Terutama Hussein Yan, kedua matanya menatap jahat pada Vela Ouyang, bergerak bolak-balik di tubuh dan wajahnya. Kakak tertua, ketika formasi rusak, Vela Ouyang ini harus ditangkap hidup-hidup. Kamu tahu, adik paling suka wanita heroik seperti ini, daripada kultivator wanita yang lemah, disiksa di tempat tidur 100 kali lebih mengasyikkan. Jangan khawatir, waktunya tiba nanti, wanita ini akan berubah menjadi roh hantu jahat, bisa main sesuka hati. Leonardo yang juga menyeringai. Ketika kedua bersaudara itu berbicara, tidak ada seorang pun di samping mereka dan suara mereka sangat nyaring. Terdengar di telinga semua keluarga Ouyang, membuat pasukan Dewa Angin memerah dan tinjunya mengepal. Dalam hati tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tercela dan tak tahu malu. Awalnya, tanah ekstrim adalah tempat di mana semua kekuatan menggunakan kesempatan mereka sendiri untuk mendapatkan batu ekstrim dan harta karun.
Tetapi saudara-saudara keluarga Yan bertindak dengan cara yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri mereka sendiri, dan tidak merasa malu, melainkan bangga. Bahkan terhadap Dewi di setiap hati orang keluarga Ouyang, menuturkan perkataan yang tercela. Sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan sebelumnya juga menyulitkan Vela Ouyang. Jika tidak, Vela Ouyang memiliki kesempatan untuk segera melarikan diri di awal. Siuh siuh siuh. Dan tepat ketika hantu jahat di dalam kabut hitam menyerang formasi dengan panik, beberapa sosok terbang. Beberapa orang keluarga Ouyang yang melarikan diri, apakah sudah terbunuh? Leonardo Yan berkata dengan tenang saat melihat bawahannya kembali. Menjawab tuan pertama, kebanyakan dari mereka telah ditangkap. Raut wajah orang tua pimpinan itu tampak agak jelek, melihat saudara-saudara keluarga Yan tampak muram. Dia dengan cepat berkata, hanya saja ada satu orang yang meledakkan diri dan kabur. Dia membakar energi jiwa dan menggunakan teknik rahasia keluarga Ouyang. Kami benar-benar tidak bisa mengejarnya. Tidak berguna. Wajah Leonardo Yan tiba-tiba tenggelam, dan mengutuk. Mereka terluka oleh formasi roh jahat kita, kalian masih bisa membiarkan orang melarikan diri. Jika dia membocorkan masalah ini, keluarga Yan kita akan berada dalam bahaya besar. Buat apa kamu masih hidup? Lebih baik berubah menjadi roh jahat, biar berguna. Meraih orang tua itu, Leonardo Yan langsung melemparkannya ke dalam formasi roh jahat. Di belakang orang tua itu, para kultivator berlutut dan menggigil. Orang tua itu terperangkap dalam kabut hitam, terkejut dan segera memohon belas kasihan. Tapi hanya mata kejam yang menyambutnya, tidak ada yang memohon belas kasihan untuknya. Setelah dia bolak-balik beberapa kali, dia digigit dan ditelan oleh hantu jahat. Selama semuanya berjalan dengan baik, tidak lama kemudian akan ada hantu jahat lain yang kuat di kabut hitam. Lupakan saja kakak tertua, meskipun orang itu lolos, tetapi hanya tersisa jiwa saja. Meskipun pada akhirnya lolos dengan kesempatan paling kecil, jiwa dapat dengan mudah terkontaminasi dengan berbagai aura di tanah ekstrim, menyebabkan kebingungan. Hussein Yan tersenyum dan menghibur. Waktu itu tiba, kita katakan orang ini bicara omong kosong. Lagi pula hanya tersisa kemelekatan jiwa dan tidak ada bukti. Kita masih punya partai Jihuo sebagai pendukung, keluarga Ouyang juga tidak berani melakukan apapun pada kami. Benar juga, tapi kita di sini harus mempercepat gerakan, menghindari kecelakaan. Leonardo Yan mengangguk dan menyipitkan matanya. Tangannya memegang token, tidak berhenti menyuntikkan reiki ke dalamnya. Ini membuat kabut hitam melonjak lebih kuat, dan auman hantu-hantu jahat terus melolong di atas cahaya tipis sepanjang hari. Melihat formasi itu terus bergetar dan goyah. Mata Vela Ouyang juga berkedip gelisah. Roh jahat menahan teknik ledakan angin keluarga Ouyang, dan juga dalam penyergapan. Sekarang keluarga Ouyang kelelahan, tunggu ketika formasi rusak, maka benar-benar tidak ada lagi dukungan. Orang klan yang melarikan diri, tidak tahu apakah bisa menemukan Eric Qin. Atau, semua yang dirinya pikir hanyalah spekulasi, ternyata Eric Qin tidak berjalan di area ini sama sekali. Bisakah diri sendiri melarikan diri kali ini? Di tanah ekstrim, gemuruh bergema di seluruh dunia. Udara terkoyak, dan kehampaan juga terombang-ambing tanpa henti. Aliran cahaya merambat dengan cepat di tanah ekstrim, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat mundur, bahkan berubah menjadi bayangan. Banyak iblis monster yang melihat ini, sangat ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa, mengira telah menghadapi serangan yang mengerikan. Dan di dalam aliran cahaya ini, Eric Qin dan pria paruh baya yang terbang. Tuan Qin, sebenarnya boleh sedikit melambat. Raut wajah pria paruh baya itu pucat, hanya merasa sangat pusing, berkata dengan gagap.
Jika bukan karena tubuh Erik Kin memancarkan cahaya Reiki, jiwanya pasti akan hancur kapan saja oleh energi kekerasan di sekitarnya. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan, agar aku mempercepat penerbangan, untuk menyelamatkan nonamu sesegera mungkin? Sekarang malah tidak terburu-buru, Erik Kin tidak bisa berkata-kata. Bukannya tidak terburu-buru, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati. Sebenarnya, Nona bisa menahannya sebentar. Lebih baik kita bermain aman, pria paruh baya itu berkata dengan canggung. Pada awalnya, hatinya sangat cemas, berharap Erik Kin bergegas ke tanah roh jahat sesegera mungkin. Bersambung.